Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Tangerang yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Tohiruddin MAG selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di siang hari menjelang sore ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tangerang. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentu saja kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah pada hari ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh salah satu teman kita yang sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11. Maka izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah yang insya Allah nanti akan diwakili oleh Bapak Tohiruddin MAG. Kemudian yang ketiga pemaparan ide gagasan diseminasi yang berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah yang insya Allah akan disampaikan oleh teman kita. Dan yang terakhir penutup. Untuk itu untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Tohiruddin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Kepada Bapak Tohiruddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Yustika sebagai CGP angkatan 11, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan kerja guru. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita bisa menghadiri undangan Bu Yustika selaku CGP angkatan 11. Beliau insyaallah mengadakan diseminasi kegiatan budaya positif. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai salah
salah satu rangkaian kegiatan CGP adalah melakukan diseminasi kepada teman-teman kerjanya. Diseminasi adalah merupakan penyebaran informasi kepada rekan-rekan kerja, dan salah satunya adalah dalam bentuk budaya positif. Ketika berbicara budaya positif, memang hal ini harus dibiasakan atau dibudayakan. Sebab kalau sesuatu yang negatif tergantung kita tidak biasakan saja, itu terkadang spontanitas. Ya, kita bisa lihat keseharian anak-anak kita, berbicaranya, kemudian bertingkah lakunya, padahal terkadang mereka spontanitas ketika diucapkan di depan guru, terkadang dia langsung malu atau takut karena memang spontanitas. Ya, jadi begitu pentingnya pembiasaan atau budaya positif khususnya di SMP 1 ini, maka perlu dikembangkan, perlu ditularkan, perlu disampaikan. Kalau konsep agama adalah balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat, sampaikan walau itu mungkin kebaikannya menurut kita ada sedikit, ya. Tapi kalau memang itu akhirnya nanti membawa dampak yang positif bagi kemajuan SMP 1, ya alangkah baiknya disampaikan dan disebarkan. Dalam konsep agama, bahwa ilmu yang tidak kita sampaikan, ilmu yang kita tidak sebarkan, mungkin ilmu yang tidak biasakan, nanti akhirnya seperti al-ilmu bi'amalil kasari juga sama. Ilmu yang tidak diamalkan, tidak disampaikan, tidak disebarluaskan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ada enggak ibu bapak pohon yang enggak berbuah ini manfaatnya? Ada enggak? Ada. Di pinggir jalan itu banyak gede-gede pohon yang enggak ada buahnya, ada manfaatnya, tapi kurang manfaatnya. Pohon besar ada buahnya pasti lebih bermanfaat. Begitu juga dengan ilmu. Ya, kalau kita sampaikan, kita sebarkan, apalagi ini budaya positif yang coba kita kembangkan di sekolah, kita berharap ini menjadi sebuah kebiasaan tertanam ya di siswa-siswa kita, ya, dan ini menjadi apa istilahnya, menjadi habit ya yang bisa dilaksanakan. Kalau ini sudah tertanam, kalau ini sudah terbiasa, insya Allah SMP 1 akan memiliki budaya positif yang bagus ya. Oleh karena itu, pada kesempatan baik ini ya, salah satu teman kita CGP kita ya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Kita berharap dari apa yang beliau sampaikan nanti ya, selain memang salah satu program dari guru penggerak atau salah satu dari rangkaian guru penggerak untuk melakukan diseminasi, saya berharap tidak hanya sampai di situ saja. Bagaimana nanti mungkin materi atau kajian yang coba disampaikan oleh teman kita Bu Yustika ini bisa kita terapkan, ya, bisa kita sampaikan ke anak-anak didik kita. Saya berharap ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, Allah memberikan kemudahan kepada teman kita ini dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di guru penggerak ini. Saya berharap beliau juga bisa menyusul teman-teman kita yang sudah promosi. Ya, nggak dengerin Bu Wiwin aja juga, insya Allah segera ibuin ya. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Tohirudin yang telah menyampaikan sambutannya. Menginjak ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan ide gagasan yang berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh rekan kita, calon guru penggerak angkatan 11. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah perempuan asli Tangerang yang lahir pada tanggal 29 Januari 1983. Sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang putri yang cantik dan menggemaskan.
seperti ibundanya. Iya. Dan beliau juga sudah menempuh S1 pendidikannya di Universitas Profesor Dr. Hamka atau biasanya dikenal dengan UHAMKA, yang lulus dengan predikat cum laude pada tahun 2005. Beliau sudah mengajar sekitar 23 tahun Bapak Ibu. Sebelum mengajar di SMP Negeri 1 ini, beliau sudah mengajar di SDN Polri Gaga 3, kemudian di SMK Al-Mu'in Poris kalau tidak salah. Selain mengajar, beliau juga menekuni hobinya, yaitu menyanyi. Ini terbukti dari prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh beliau. Ini banyak sekali nih prestasi menyanyian. Juara 1 menyanyi solo HUT PGRI tingkat kota pada tahun 2018. Bukan beliau. Kemudian juara 2 menyanyi solo HUT PGRI lagi tingkat provinsi kali ini tahun 2021. Luar biasa memang. Nah, selain mengajar, beliau juga menyanyi. Langsung saja pergi berlibur ke Kampung Baya. Perasaan senang dan bersuka hati. Inilah diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yustika Pancawati. Ibu Yustika Pancawati. Baik, terima kasih Bapak Ilham MPD membawa acara kondang kita yang paling populer di SMP Negeri 1 Tangerang. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya rekan-rekan guruku yang hebat-hebat ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu atas rahmat, karunia dan kasih sayangnya hari ini kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita ada kegiatan diseminasi budaya positif sebagai bagian dari aksi nyata modul 1.4 dari kegiatan yang sedang saya ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dan ini adalah tugas yang harus saya tuntaskan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman atau penyebaran informasi tentang budaya positif dari materi modul 1.4. Salawat dan salam lalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua umatnya akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan mungkin sedikit informasi gitu ya tentang budaya positif yang mungkin dari Bapak Ibu semua sudah ada yang mengetahui tentang hal ini. Tapi saya mencoba menyampaikan yang sedikit ini semoga menjadi banyak manfaat untuk kita. Yang ini adalah budaya positif. Sebenarnya seperti apa sih maksudnya budaya positif itu ya? Oke, budaya positif itu merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai pendidik yang akan kita tularkan kepada seluruh warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah kita. Tentunya pertama kita harus melakukan hal tersebut kepada murid-murid kita. Nah, tentunya semua itu harus berjalan dengan adanya kolaborasi dari semua pihak. Nah, yang akan saya paparkan pada hari ini adalah perubahan paradigma positif, disiplin positifnya, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa istilah yang mungkin kita baru ya. Nanti kita akan lihat apa sih bagian-bagian yang kita akan
saksikan bersama agar mudah-mudahan kita dapatkan informasinya. Baik, kita akan lanjutkan di sini. Slide berikutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui bersama, pembelajaran diferensiasi adalah hal yang memang kita utamakan terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Nah, untuk apa sih pembelajaran berdiferensiasi ini kita terapkan? Karena memang seperti kita ketahui ya, anak-anak didik kita itu datang ke sekolah itu dengan latar belakang yang berbeda. Semua itu mempunyai karakter yang unik masing-masing, baik itu dari segi minat, bakat, potensinya, dan mungkin latar belakang keluarganya juga akan mempengaruhi bagaimana dia berkegiatan di sekolah. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik akan berusaha untuk menciptakan pembelajaran berpihak pada murid, di mana pembelajaran tersebut harus memenuhi kebutuhan murid sebagai anak didik kita. Nah, di sini kita juga berharap kebutuhan anak didik kita yang kita ajarkan harus berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti hafal kan ya? Ada berapa dimensi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Pertama, oke, dari mana pertama dulu kayaknya ini yang paling utama ya. Berikutnya berkepentingan global. Selanjutnya gotong royong. Berikutnya kreatif dan bernalar kritis. Nah, tentu saja ya, mandiri. Tentu saja ini merupakan PR kita bersama dalam artian kita berusaha. Ya, apa yang sudah kita pelajari tentang pembelajaran diferensiasi itu berusaha kita terapkan, karena memang pembelajaran yang berpihak kepada murid itu kita harus melayani apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kita. Nah, tentu saja kita mulai dari budaya positif ini, maka kita akan bisa menerapkan hal-hal yang baik tentunya yang sesuai dengan filosofi dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai seorang guru tentu saja kita mempunyai peran yang sangat penting dalam lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas kita. Nah, karena memang kita mempunyai kontrol terhadap anak-anak didik kita. Nah, selama ini mungkin kita berpikir bahwa anak-anak kita itu kita yang mengendalikan, padahal mereka juga punya hak untuk memiliki kemerdekaan sebagai seorang anak seperti itu. Nah, ada beberapa konsep yang kita pikir tuh kayaknya kita sudah melakukan hal yang tepat gitu. Tapi ternyata setelah saya mempelajari tentang budaya positif ini, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti apa? Kita bisa saksikan selanjutnya. Nah, di sini ada, kita selalu merasa bahwa ketika apa yang sudah dilakukan anak-anak itu kita berikan penguatan seperti itu ya. Di sini ilusinya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa seperti itu. Jadi ternyata memang tidak seperti itu juga gitu ya. Kalau misalnya memang selalu baik-baik terus gitu ya, bahkan ternyata memberikan reward kepada anak itu juga tidak selalu baik seperti itu. Karena ketika kita memberikan reward, jadi motivasi yang ada di dalam motivasi yang anak dapatkan itu berasal dari luar saja. Jadi motivasi masih eksternal seperti itu. Nah, kalau misalnya memang anak itu motivasi dari dalam, maka dia melakukan itu karena memang dia tahu bahwa hal itu adalah hal yang baik untuk dia lakukan. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada merubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Ini bisa kita saksikan, ini cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu bahwa realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, lalu sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
dan seterusnya Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi sebenarnya yang lebih baik adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, ya. Berikutnya saya akan lanjutkan. Nah, kita sampai ke disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Selama ini kita kayaknya kalau kata disiplin itu mengacunya pada apa sih Bapak Ibu? Aturan gitu ya. Aturan itu sifatnya memaksa gitu ya. Memaksa dan kayaknya sifatnya itu strict. Jadi satu pihak gitu. Jadi orang yang kita kenai aturan maka harus melakukan hal tersebut. Nah, di sini disiplinnya yang baik adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, ini tadi, tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi mereka melakukan itu memang berdasarkan hal yang diyakini. Seperti misalnya kayak pengendara motor pakai helm itu merupakan salah satu hal yang diyakininya. Karena dengan dia memakai helm berarti dia akan mendapatkan rasa aman, rasa apa lagi Bapak Ibu? Keselamatan. Jadi dia melakukan hal itu memang murni dari dirinya sendiri. Karena kalau nggak pakai helm, waduh bisa bahaya nih. Saya akan kalau misalnya jatuh bisa bahaya dengan kepala saya dan seterusnya, ya. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi mereka berperilaku itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau internal. Jadi apa yang dilakukan itu emang dia ingin melakukannya itu hal-hal kebaikannya memang dia yakin kalau dia melakukan hal yang baik maka dia akan mendapatkan kebaikan pula, seperti itu. Nah, sebenarnya nilai kebajikan itu seperti apa sih ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini ada, mungkin tulisannya agak rapat-rapat ya, seperti kerapatan duduk Bapak Ibu pada hari ini ya. Ini menunjukkan persahabatan dan kehangatan kita bersama sebagai warga sekolah SMP Negeri 1 Tangerang. Semoga kita tetap solid ya Bapak Ibu ya, apalagi dalam rangka menumbuhkan budaya positif. Nah, di sini kita mendapatkan ternyata ada saya memberikan ada 3 contoh institusi atau organisasi. Yang pertama ini profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya pikir ini sudah sangat paket lengkap sekali karena memang ini yang sedang kita gaungkan di kurikulum Merdeka pada saat ini. Nah, itu tadi ada 6 dimensi, tadi kita sudah bacakan sama-sama. Lalu ada juga dari IBO Primary Years Program atau PYP. Nah, seperti apa sih nilai kebajikan yang diberikan oleh institusi ini? Pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ada lagi 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF ya. Pertama ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, gitu ya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, keamanan, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, jadi ini nilai-nilai kebajikannya. Jadi ketika anak sudah tahu, oh jadi nilai-nilai yang baik seperti ini, maka saya harus merealisasikan. Saya harus melakukan hal-hal itu karena kita yakin bahwa ketika kita melakukan hal tersebut maka akan datang kebaikan kepada diri kita. Nah, ketika kita sudah meyakini, baru kita bisa merealisasikan apa yang kita yakini itu dalam bentuk kalau di kelas atau di sekolah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Kita akan perhatikan di sini. Bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak katanya daripada peraturan. Berupa pernyataan universal dibentuk dalam bentuk positif. Jadi kalau peraturan mungkin tidak menggunakan sepatu berwarna putih misalnya, atau dilarang membawa narkoba seperti itu. Nah, tapi kalau bahasa keyakinan kelas maka kita menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya kalau tidak membuang sampah sembarangan.
ketika akan membuat kalimatnya dalam bentuk positif seperti apa ya Bapak Ibu? Kita menghilangkan kata tidaknya, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu kurang lebih contohnya. Nah, lalu sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena memang sifat pembelajaran di kelas di sekolah itu sangat dinamis ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa mereview sewaktu-waktu kalau misalnya memang terasa ada hal yang harus kita perbaiki. Tapi wajarnya memang ketika memang hal itu sudah disepakati, maka hal itu harus berlangsung dan berjalan selama pembelajaran itu ada, seperti itu. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas saya. Di sini ada keyakinan kelas 8B, mungkin agak kecil ya. Saya mengambil institusinya dari profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena saya pikir ini sudah paket lengkap dan memang ini adalah arah ya, tujuan dari kurikulum Merdeka, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini bagian yang dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mengambil keyakinannya. Kami meyakini bahwa sangat penting menerapkan kebiasaan 5S. Jadi ini sudah include seperti saling menghormati, seperti itu. Di sini ada senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, untuk berkebinekaan globalnya di kelas kami meyakini bahwa sangat penting saling menghormati dan menghargai semua keanekaragaman yang ada di antara teman. Ya, ini pasti tentang suku gitu ya, tentang agama, latar belakang ekonomi dan seterusnya. Bergotong royong di sini ada, kami meyakini bahwa sangat penting menjaga kebersihan kelas. Nah, melalui piket bersama serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi atau kerja kelompok. Lalu kreatif, kami meyakini bahwa sangat penting menciptakan karya atau proyek yang orisinil. Jadi ini anak-anak berusaha menciptakan proyek-proyek atau tugas-tugasnya ini memang hasil dari cipta karya mereka, hasil proses berpikir mereka. Nah, mandiri, kami meyakini bahwa sangat penting bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas sekolah sendiri, dan beranalisis kami meyakini bahwa sangat penting mengambil keputusan terhadap suatu masalah dengan berpikir kritis. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah punya kesepakatan kelas masing-masing ya, keyakinan kelas masing-masing, dan mungkin sebenarnya tujuannya sama gitu ya, tapi masih ada yang berbeda gitu ya. Nah, ketika keyakinan kelas sudah terjadi, pasti tetap akan ada anak-anak didik kita, murid-murid kita yang melanggar keyakinan kelas tersebut, yang pada akhirnya mereka sudah tahu sih hal-hal yang ada di keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang baik, tapi namanya manusiawi ya, apalagi anak-anak kita pasti masih dalam proses transisi seperti itu ya. Jadi ada kalanya pasti dia akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Nah, hal-hal yang dilakukan anak-anak kita berupa pelanggaran keyakinan kelas tentunya didasari ada alasan-alasannya. Seperti itu, mereka melakukan hal-hal itu pasti ada alasannya, ada dasarnya. Nah, ini kita mengenal adanya kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa sih si anak itu kok begini melulu ya kelakuannya? Kenapa sih anak itu melakukan hal itu? Nah, pasti dia punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Misalnya, ada murid kita hobinya, bukan hobi sih, dia suka ngambil makanan bekal temannya. Nah, temannya merasa terganggu tentunya, karena tadi keyakinan rasa kan saling menghormati gitu ya sama teman ya. Nah, kenapa sih anak suka ganggu temannya dan mengambil bekal temannya merasa terganggu ya, karena bekalnya diambil sama temannya itu. Nah, kenapa? Nah, itu disitulah kita sebagai guru kita mempertanyakan anak, menelusuri kenapa sih anak ini seperti ini. Nah, kebutuhannya apa? Ternyata anak tersebut
memang tidak dibekali uang jajan seperti itu. Berarti kebutuhannya memang di situ ada kurangnya kasih sayang dan rasa diterima, dan tentunya ini menjadi panduan untuk kita untuk menangani masalah anak tersebut. Nah, kenapa? Mungkin mamanya sibuk sampai akhirnya tidak dibuatkan bekal. Jadi akhirnya dia mencari cara bagaimana dia bisa terpakan perlu ketetapannya dengan cara mengambil bekal temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ada penguasaan, ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Seperti itu. Nah, tentunya ini juga didasari dari motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi perilaku manusia apa? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalnya ya udahlah kita taati aja nih peraturan daripada ntar diomelin sama guru, daripada ntar dipanggil guru BK misalnya. Jadi misalnya dia menaati peraturan, melakukan keyakinan kelasnya karena dia pengen cari aman aja. Jadi motivasi yang dia lakukan tersebut masih karena eksternal. Jadi karena takut diomelin wali kelas, takut diomelin guru, takut dipanggil guru BK dan seterusnya. Tapi dia melakukannya. Tapi motivasi ini yang masih harus kita perbaiki, ya karena itu tadi, takut dihukum, daripada ntar disuruh ngapain, nah maka dia lakukanlah gitu ya. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya dia melakukan selalu, pokoknya kalau misalnya di kelas selalu paling rajin misalnya piketnya, selalu misalnya ingin tampil gitu ya, selalu selalu mengutarakan pendapatnya kalau di diskusi kelompok, pokoknya dia tuh pengen melakukan hal itu, eksis seperti itu Pak. Jadi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi biar nanti harus aktif nih, nanti kan dapat tambahan nilai katanya kalau aktif kayak gitu. Tapi kalau nggak ada tambahan nilai dia cuek aja, diam aja. Jadi dia melakukan hal itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan inilah yang paling tepat Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi memang dia melakukan hal itu memang dia ingin menghargai diri sendiri. Ya, ketika dia memang menaati peraturan, menaati keyakinan kelas, karena dia udah meyakini memang itu hal-hal yang baik kok. Jadi yang harus kita lakukan bukan karena wali kelas nyuruh, bukan karena guru BK udah ngingetin kita, bukan karena siapa-siapa gitu ya. Jadi memang dia melakukannya karena motivasi dari dirinya sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Gak ada, cukup ya. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih. Boleh sambil diminum, mungkin haus ya Bapak Ibu ya. Kita akan menuju ke konsep disiplin. Nah, dengan identitas gagal. Kenapa sih gagalnya gitu ya? Selama ini kaitannya dengan pelanggaran aturan, keyakinan kelas, seperti itu ya. Mungkin ini memang metode mengajar gitu ya, mendidik anak-anak kita, anak-anak sekolah. Mungkin ini udah zaman-zaman dulu deh. Kayaknya saya yakin kalau rekan-rekan guru di SMP terutama nih sudah sedikit lah yang melakukan hal ini. Mudah-mudahan malah tidak ada gitu ya, apalagi setelah banyak mendapatkan informasi tentang budaya positif seperti itu. Kenapa sih kita tuh kalau misalnya itu suka ngasih hukuman? Padahal hukuman itu kan efeknya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, akhirnya murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Nah, terus kita juga karena suka ngasih penghargaan ini. Oh hebat, pokoknya kamu kalau misalnya melakukan hal ini, kamu akan jadi anak pinter, kamu akan terkenal di sekolah, kamu akan jadi juara dan seterusnya. Padahal ini juga tidak efektif juga karena akan merusak hubungan. Kayak misalnya mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking misalnya.
Oke, jadi yang bagus hasil karyanya akan jadi juara seperti itu. Nah berarti kan yang tidak bagus kan yang gak jadi juara akan ada seperti ya berarti aku yang tidak bagus seperti itu. Jadi itu kita menghukum dengan sistem ranking. Nah ini lalu merampas hak menghargai dirinya. Jadi ya udahlah berarti emang aku nggak bagus, berarti emang hasil karya aku jelek, berarti emang aku nggak punya kebiasaan apa-apa seperti itu. Nah jadi ini harus kita hindari ya Bapak Ibu ya. Inilah istilahnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah jadi kalau gagal pasti ada suksesnya nih. Seperti apa sih suksesnya? Kita akan perhatikan. Nah ketika kita sudah tahu bahwa yang tadi identitas gagal itu ya pasti tidak baik untuk kita lakukan sebagai seorang guru, maka yang suksesnya adalah bahwa segala hal-hal pelanggaran dilakukan oleh anak kita berikannya bukan berupa hukuman tapi konsekuensi. Nah lalu bagaimana untuk penanganan masalahnya? Kita melakukannya restitusi. Nah konsekuensinya ini dilakukannya bisa untuk penguatan jangka pendek, kita monitoring berkelanjutan, dikasih stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk berulang kesalahan. Nah restitusinya ini anak-anak kita diajak untuk mencari solusi dari hal-hal yang telah kesalahan yang telah dilakukan, mencari solusi dari dirinya sendiri karena dia tahu dia ada salah maka dia mencari solusi atas kesalahannya. Dia diajarkan untuk bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain, dan ada teori kontrol, dan tentunya murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, itu tadi yang jadi kita akan mencoba membuat anak bertanggung jawab ketika sudah melakukan kesalahannya dan tentunya menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari solusi. Nah, di sini ada 3 bagian dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada saat itu kita mengajak bicara anak-anak bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu validasi tindakan yang salah seperti apa? Bahwa semua perilaku memiliki alasan-alasan kenapa hal tersebut dilakukan. Dan ketiga, menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, ya. Oke. Nah, guru itu mempunyai posisi kontrol, Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru. Tapi ada yang paling baik dari 5 kontrol tersebut. Kita akan lihat seperti apa saja. Atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui posisi kontrol guru sebagai apa dan apa? Belum. Oh belum, baik. Oke, saya akan mencoba berikan. Ini dia Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Pertama ada penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat memantau, dan kelima adalah manajer. Nah, penghukum dari kata-kata penghukum. Penghukum itu berarti kan memberikan sanksi gitu ya, memberikan hukuman. Makanya kalau kita udah bicara-bicara hukum kayaknya agak serem gitu ya. Nah, ini kita menghindari nih Bapak Ibu nih sebagai seorang penghukum. Nah, berikutnya lagi ada membuat rasa bersalah. Jadi guru ada yang membuat anak itu akan menjadi anak itu jadi merasa bersalah dan menjadi rendah diri sampai akhirnya bahwa memang aku memang salah nih, aku memang gak berguna, aku memang begini dan begitu. Nah, ada juga posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini kayak kalau teman itu kayaknya enak nih ya, kalau guru itu jadi teman gitu ya. Kayak mungkin anak-anak kita akan lebih nyaman ketika kita ada anak ada masalah, ketika kita posisi sebagai teman. Kalau teman tuh kayak gimana sih? Asik gitu kan ya. Terus kayaknya bakalan solusi akan gampang nih karena kita ngobrolnya bukan kayak guru sama murid gitu ya. Biasanya kita kalau guru murid tuh kayak ada gap gitu ya. Nah, lalu ada lagi pemantau. Jadi kalau pemantau pokoknya ketika ada pelanggaran ada konsekuensi. Kamu salah, ada hukumannya seperti itu.
tapi tidak sekeras seperti yang penghukum. Nah, kalau manajer ini emang manajer tuh kayaknya ini adalah yang paling, kalau kita dengar kata manajer di perusahaan tuh kayak bagian yang cukup tinggi gitu ya. Nah, untuk posisi kontrol restitusi ini juga ternyata manajer adalah yang paling tepat ternyata. Nah, kalau kita pikir, saya kayaknya kalau saya pribadi kadang-kadang saya suka memposisikan diri saya sebagai teman. Kalau misalnya anak ada kesalahan, walaupun kadang-kadang kita juga suka sih kayak ada posisi penghukum, ada juga ada buat rasa bersalah. Saya pikir dari kita semua pasti pernah melakukan posisi kontrol ini sih sebenarnya. Tinggal porsinya aja mungkin yang berbeda-beda seperti itu. Nah, dari pas mempelajari hal ini ternyata saya tahu, oh ternyata yang paling tepat itu adalah manajer gitu ya. Kata-kata apa sih biasanya disampaikan oleh seorang guru ya kalau punya posisi kontrol manajer? Kalau posisi penghukum kayak gimana? Contohnya kayak gini nih Bapak Ibu nih ya. Oke, saya juga baru tahu nih lima posisi kontrol ini. Di sini ada kasusnya, ceritanya siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita posisinya sebagai penghukum, kita bilangnya kayak gini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, berarti kan ini anak nggak pakai atribut lengkap. Langsung kita kasih hukuman, berdiri di depan, gitu, seperti itu. Nah, ketika kita jadi pemantau, kita akan bilang, kamu sudah melanggar, apa sanksi dan konsekuensinya? Seperti itu. Ya Bu, kalau misalnya tidak pakai atribut lengkap, ya itu berdiri di depan barisan. Atau misalnya tidak ikut jam pelajaran pertama setelah upacara, seperti itu. Nah, kalau untuk teman kayaknya agak santai ya. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Misalnya saya pikir nih, yang nggak pakai atributnya anak murid saya. Aduh, Betty, yang tertib dong, nah buat bu guru bangga. Gimana sih kamu? Ya udah, nggak apa-apa, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, kayaknya kan bestie banget gitu ya. Lah, yang tertib apa gitu, buat bu guru bangga nih gitu. Nah, itu kalau kita sebagai teman. Nah, kalau membuat rasa bersalah, kita ngomongnya kayak gini Bapak Ibu. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu? Gitu. Nah, kalau misalnya ada di posisi itu anak murid, kalau yang anaknya memang peka nih ya, dia akan nunduk, dia akan merasa sangat bersalah, akan merasa rendah diri gitu ya. Emang aku nih, gara-gara aku nih jadinya bu guru jadi seperti ini gitu lah. Nah, kalau manajer, maka kita akan bicaranya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Misalnya, iya Bu, gitu ya. Saya, apa kesalahannya? Saya tidak pakai atribut lengkap. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan ini? Nah, kalau dia tahu bahwa memang memakai atribut saat upacara bendera itu memang harus, memang wajib, berarti dia tahu berarti, oh yaudah berarti untuk selanjutnya saya akan segera memasang atribut di seragam, akan segera memakai topi dan seterusnya, karena memang menjadi tertib dan rapi itu memang adalah suatu hal yang baik, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang paling tepat untuk kita, dan tentu saja kita juga berusaha, karena memang saya pribadi tentunya masih banyak sekali nih kekurangan dalam melakukan posisi saya, posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, sekarang coba Bapak Ibu kita main tebak-tebakan ya. Ketika sudah tahu nih kira-kira untuk posisi kontrol, kalau penghukum seperti ini, memantau seperti itu, teman membuat rasa bersalah dan manajer seperti ini, coba sekarang kita bahas sama-sama posisi kontrol apakah aku. Nah, kalau kata-katanya seperti ini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Coba kamu pikirin tuh. Nah, gimana sedikit? Membuat rasa bersalah. Nah, karena kita suka pernah ngomong kayak gitu nggak sih? Kayaknya pernah juga pasti ya. Nah, sebenarnya itu posisi kontrolnya ada di mana? Pembuat rasa bersalah. Tepuk tangan buat koneksi. Ya. Nanti boleh nambah lagi nih soalnya. Oke. Nah, ada lagi Bapak Ibu supaya semakin mantap pemahaman kita tentang posisi kontrol.
Posisi kontrol apakah aku? Patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, apa dimaksud dengan apa? Penghukum. Oke, coba kita lihat lagi. Yeay. Oke. Pak Ustadz Tahir mungkin mau jawab pertanyaan yang berikutnya? Iya. Posisi kontrol apakah aku kalau kata-katanya ayo bantulah dari ibu guru ya. Wow. Teman ya, teman. Coba kita lihat jawabannya. Yeay. Betul Pak Ustadz Tahir 100 ya. Jadi emang bestie Pak Tahir itu sama murid-murid kita ya. Oke. Nah, ini masih ada lagi Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Peraturannya apa? Peraturannya apa? Apa nih? Kira-kira apa? Nah, tadi yang telah kita dengar bersama bahwa kalau yang pemantau itu, jadi memang dia ada sanksi dan konsekuensi itu harus yang jelas banget gitu ya. Tapi memang dia tidak sampai sekeras yang menghukum. Betul, mantap. Nah, oke, the last one. Posisi kontrol apakah aku? Jika sudah membaiknya, nah kita akan lihat manajer. Oke, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui ya 5 posisi kontrol, dan ternyata dari 5 itu yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer, karena di situ anak-anak murid kita ketika dia melakukan kesalahan dia akan bertanggung jawab dan dia akan mencari solusi sendiri terhadap masalah yang dilakukannya. Nah, itu akan timbul motivasi internal, motivasi intrinsik dari dalam dirinya tentunya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya juga sudah melakukan praktek gitu ya, segitiga restitusi yang telah saya terapkan ke anak-anak murid saya. Dan ini baik Bapak Ibu, ini ada kasus pertama di mana saya sudah menerapkan segitiga restitusi untuk anak murid saya. Yang pertama ada Almira. Almira tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Akhirnya jadi ada pertengkaran. Namanya anak-anak ya, Bapak Ibu di kelas tuh suka ada aja masalah dan kadang-kadang unpredictable gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana penanganan masalah Almira menggunakan segitiga restitusi.
Baik, itu tadi penanganan masalah untuk kasus Almira. Ya, jadi dia tidak bisa menahan amarahnya karena selalu contek sama temannya, ya. Apalagi kalau memang dia merasa itu kan membutuhkan perjuangan ya, berpikir untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, tapi temannya dengan seenaknya tinggal nyontek aja. Mungkin sekali dua kali masih bisa ditolerir, tapi lama-lama emosi jiwa raga si Almira ini. Jadi sampai akhirnya menggebrak meja karena itu udah bukan sekali dua kali. Nah, maka tadi katanya dia ketika seperti itu mau mencoba untuk menahan diri, bersabar, dan kalau misalnya ternyata ada temannya yang contek-contek terus, maka dia akan lapor kepada guru mapel yang pada saat itu ada atau juga kepada wali kelasnya, seperti itu. Nah, kita akan dengarkan juga bagaimana pendapat Almira setelah dia mendapatkan penanganan segitiga restitusi. Nama saya Almira dari kelas 8A. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya harus belajar banyak bersabar dan menghormati teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu kasus yang pertama Bapak Ibu ya. Karena emang sekali lagi saya sampaikan kasus yang terjadi, masalah yang terjadi sama anak-anak politik itu beragam ya. Kita akan menuju ada satu lagi masalah berikutnya. Kali ini tentang Keta, ini sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, karena kita kasihan kalau anak sering terlambat, pelajaran tertinggal, otomatis akhirnya ketika dia dapat pekerjaan atau tugas berkaitan dengan pekerjaan dengan pelajaran yang tertinggal, pasti nilai-nilai juga akan menjadi kecil karena banyak materi yang dia tidak ikuti, dia tidak dapatkan, akhirnya dia jadi kurang pemahaman terhadap apa tersebut. Baik, ini dia pelaksanaan segitiga restitusi terhadap masalah kita yang sering datang terlambat. Masuk. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita itu tadi mendengar laporan dari publiknya. Kalau kamu sudah datang terlambat ya? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah lama ibu. Sering datang terlambat itu satu kesalahan bukan? Baik ya kan. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Yuk kita cari solusinya bersama ya. Kita sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih kita sering datang terlambat? Saya dari ibadah bu, berpikir saya tidur. Seperti itu. Kamu tahu keyakinan puasa sudah kita sepakati? Tahu. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa sih kalau kamu melanggar? Ya, menurut kamu sikap disiplin itu penting tidak? Berminggu kan disiplin, kabur dan ambil waktu. Ya, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar, kerjaan yang tidak mendukung, dan kita juga melatih rasa peduli. Dia pun saya bisa menambah Ya, kita sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? saya mengambil ibu dan ibunya agar saya dapat waktu. Baik ya Kak, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya Nak. Baik bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, penanganan terhadap masalah kita yang sering datang terlambat menggunakan segitiga restitusi. Jadi alasannya dia datang terlambat tadi karena dia begadang. Begadang itu karena main handphone, main gamenya terlalu lama. Akhirnya karena begadang tidurnya kurang,
bangunnya kesiangan, ke sekolahnya terlambat. Jadi memang selalu ada alasan, selalu ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa sih anak-anak murid kita melakukan pelanggaran seperti itu ya terhadap keyakinan kelas yang atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati seperti itu ya. Nah, setelah dilakukan penanganan segitiga restitusi terhadap anak murid saya bernama kita, dia memberikan tanggapannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keita dari kelas 8C. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Guru untuk mencari solusi atas masalah saya karena saya sering sekali datang terlambat. Saya tidak akan begadang lagi agar saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Jadi solusinya ya dia tidak begadang seperti itu. Walaupun memang hal-hal seperti itu memang harus dimulai ya. Mungkin kalau untuk secara drastis setiap orang kan melakukan perubahan itu tidak bisa langsung drastis 100% langsung berubah. Nah, untuk itu kita sebagai guru ya harus tetap mengingatkan, harus tetap mengontrol, memantau anak-anak kita supaya apa yang telah disepakatinya itu tetap berjalan. Nah, keyakinan itu yang harus tumbuh dalam diri anak-anak murid kita agar dia tahu bahwa segala hal-hal yang dilakukan ada konsekuensinya. Segala sesuatu masalah yang dilanggar dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas pasti ada konsekuensinya, dan tentunya dia juga akan belajar bertanggung jawab terhadap masalah-masalahnya dan akan mencari solusinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan budaya positif ini tentunya membutuhkan membutuhkan komitmen seperti itu dari kita semua. Memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita berusaha untuk menerapkan budaya positif. Tentunya kita mulai dari diri kita sendiri yang akan kita terapkan kepada anak-anak didik kita, dan tentunya akan kita tularkan kepada seluruh warga sekolah di SMP Negeri 1 Tangerang ini. Dan ini tentunya juga bukan hal yang mudah ya. Oleh karena itu segala sesuatu yang baik itu perlu diusahakan. Nah, kita tentunya terus berusaha. Dalam usaha itu insya Allah ada proses menuju kebaikan yang kita tuju bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari saya untuk penyampaian diseminasi budaya positif sudah cukup sepertinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditarakan, ada yang mau ditanyakan seperti itu? Sudah cukup. Baik Bapak Ibu. Sekali lagi apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini, apa yang sudah saya sampaikan tentunya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya, dan tentunya untuk kita semua bersama. Semoga informasi yang sedikit ini manfaatnya bisa banyak, dan kita mulai dari diri kita sendiri dari saat ini untuk menuju budaya positif SMP Negeri 1 Tangerang yang akan kita implementasikan dalam kegiatan kita sebagai guru sehari-hari, dan tentunya akan berdampak yang baik pada anak-anak murid kita. Baik, saya akhiri diseminasi tentang budaya positif sebagai aksi nyata saya sebagai CGP di modul 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu, guru-guru hebat, rekan-rekanku tercinta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Tohir sudah membersamai kita semua pada hari ini. Setelah ini acara saya serahkan kepada pembawa acara kita yang hebat dan luar biasa, Bapak Ilham MPD. Terima kasih Bu Yustika. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Yustika. Alhamdulillah, tadi pemaparan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah yang tadi disampaikan oleh Ibu Yustika sangat luar biasa, sangat mengilhami untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan
dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam lingkungan sekolah, sehingga segala sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan, yang tidak mengasihkan, dan yang negatif-negatif dirubah semua menjadi hal-hal yang positif. Amin amin ya robbal alamin. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul jam berapa Bu? 4:15 dan kita juga punya kesibukan lain setelah ini. Jadi pergi makan-makan ke Sami Asih bersama keluarga dan juga teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almira dari kelas 8A. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya harus belajar banyak bersabar dan menghormati teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keita dari kelas 8C. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Guru untuk mencari solusi atas masalah saya, karena saya sering sekali datang terlambat. Saya tidak akan begadang lagi agar saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas